menyadari sebetulnya dalam diri kita termasuk umat muslim banyak yang melakukan ini. Ngantep itu sudah di tradisi kita sehari-hari, kebiasaan di mana-mana itu ngantep tuh. Ngantep teman, ngantep tetangga, ngantep masyarakat, ngantep negara. Melakukan kesalahan di arantep. Tidak ada koreksi, nggak ada keberanian. Nah, itu kan gitu. Menjadi masalah dan itu pertama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, listeners. Inilah Syagovan Wisdom dari Karsa Kreasi Cemerlang. Selaraskan karsa bersama cara menggapai surga. Masih ditemani saya Rizky Ramdhani dan juga narasumber tetap di Syagovan Wisdom ada Kang Mufli Hasbullah. Assalamualaikum Kang Mufli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Mufli? Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, dan di podcast kali ini listeners kita akan bahas dan temanya masih tidak jauh dari podcast sebelumnya. Yaitu seputar kejahatan. Dan tema kali ini adalah 5 hal kejahatan diam-diam. Apa saja 5 hal kejahatan diam-diam memang lagi tersebut? Aktual, kejahatan itu udah selalu aktual ya. Selalu aktual. Karena sampai kiamat akan ada terus kejahatan manusia. Ini menariknya, kalau kejahatan kan itu sesuatu yang tampak disebut kejahatan itu biasanya. Entah itu mutilasi, pembunuhan, perampokan, korupsi, begitu ya, mark up dan sebagainya, penipuan. Nah, tapi ternyata ada jenis kejahatan yang ini sifatnya kejahatan yang sir. Yang tidak terlihat. Apa saja 5 jenis kejahatan diam-diam ini? Langsung saja Kang Mufli dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di mana saja. Oke, bicara tentang kejahatan begini ya. Ini aktual lagi karena kalau dikaitkan dengan penusukan Syekh Ali Jaber seperti kita bahas pada podcast kemarin, kita telah menjadikan 5 jenis ya wilayah kejahatan. Kalau itu wilayah, kalau sekarang ini kita bicara dalam memperluaskan perspektif pemahaman kita tentang kejahatan. Kita tahu kejahatan itu yang dilakukan oleh manusia itu dari cakupannya ada kejahatan kecil, ada kejahatan besar ya. Kemudian dari mungkin tingkatannya lah, ada tingkat di diri, kejahatan keluarga, lingkungan, masyarakat, negara dan sebagainya. Yang kejahatan umum misalnya pencurian, penipuan tadi ya, perampokan sebagainya. Kemudian dari levelnya ada kejahatan ringan, kejahatan biasa, kejam, sadis atau kejahatan biadab sebagainya. Nah, yang menarik itu gini. Ini klasifikasi dan bentuk kejahatan dari keterbukaan. Ada kejahatan yang terbuka dan kejahatan yang tertutup atau kejahatan diam-diam. Sebetulnya semua tindakan kejahatan ketika sudah menjadi terbuka, dia menjadi kejahatan terbuka. Misalnya pembunuhan yang tadinya hanya diketahui oleh 1-2 orang, kemudian keluarga, tapi ketika menjadi dipublish di media itu menjadi kejahatan terbuka. Orang mencuri atau rumah kecurian. Tadinya hanya sekeluarga yang tahu. Kemudian ketika banyak yang tahu, masyarakat tahu, terbuka apalagi di media diberitakan, dia menjadi kejahatan terbuka gitu. Umumnya kejahatan itu memang menarik kemudian menjadi berita dan menjadi terbuka gitu ya. Tapi ada wilayah dalam kehidupan ini ya, di Syagovan ini dibahas dalam kitab Paradigma Hikmah 5. Ada jenis-jenis kejahatan diam-diam. Ini menurut almarhum ya, Al-Mursyid ini katanya turun ke beliau sebagai penjelasan dari surat An-Nas, yaitu ya min syarril waswasil khannas itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan yang berbisik pada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang meyuaswisu, yang berbisik-bisik ya, yang menghembus-hembuskan ke dalam dada manusia, di dalam dada manusia. Nah, katanya ini penjelasannya. Yuwaswisu itu maksudnya apa? Fi sudurin nas itu. Uniknya lagi ya, ini dalam edisi bahasa Sunda. Istilah Sunda bukan bahasa Sunda, istilah Sunda.
Tapi ini semuanya lagi-lagi adalah simbol-simbol yang menjelaskan tentang fenomena kejahatan secara umum dan sifat universal sebetulnya. Pertama, ya, kejahatan diam-diam itu ada 5 bentuk. Pertama, ngantep. Nah, Masya Allah. Yang kedua, merep ya. Nah, mengepalkan tangan di belakang. Tuh, yang ketiga ngicep. Iya. Ya, ngicep kemudian ngeteyep, ya, hasep. Nah, yang kelima nanti kita terangkan satu-satu apa itu, ya. Oke. Pertama ngantep. Yeah. Semua orang Sunda tahulah, dan ini bagi orang Sunda saya kira menarik, ilmu yang menarik. Ngantep itu apa? Orang tahu semua, artinya membiarkan, ya. Jadi ngantep adalah sikap diam atau cuek terhadap sebuah kejahatan yang sedang berlangsung atau yang kita ketahui. Sengaja membiarkan orang lain berbuat jahat, berbuat zalim, aniaya, merugikan orang lain dan sebagainya. Padahal kita punya kemampuan, punya kekuasaan atau kesempatan mencegahnya. Maka ketika kita ngantep itu adalah bentuk kejahatan diam-diam. Nah, ini bahayanya. Artinya ngantep itu karena kita membiarkan itu, kejahatan itu menjadi berlangsung, menjadi terjadi. Jadi kejahatan itu jangankan hanya oleh pelakunya, ya, oleh yang menonton, yang tahu pun ketika dia tidak merubahnya, tidak berusaha merubahnya, mencegahnya, tanpa sadar orang yang membiarkan itu, yang ngantep itu sama itu, sarwana melakukan kejahatan, gitu, ya. Tuh, jadi karena di mana letak kejahatannya, dengan ngantap dan membiarkan itu dia seolah-olah menyetujui. Oke. Kan gitu, saling menyetujui. Jadi sama itu sebagai sebuah sikap. Ini yang dikatakan sebagai setan bisu. Nah, setan bisu bisa. Jadi berbohong, ya, ada teman berbohong kita biarkan, ada teman berbuat jahat pada orang lain kita biarkan, kita maklumi. Kembelah da batur ieu asal ulah urang we. Padahal kita mampu mencegahnya. Nah, itu kejahatan sama. Oke. Kita punya teman bareng kemana-mana, dia tidak sholat padahal muslim dan sudah dewasa, kita biarkan aja sebagai teman biasa, nggak pernah diingatkan. Itu sama, itu sebuah kejahatan, dosa lah tepatnya di fikih, bahwa kita membiarkan dia tidak sholat, gitu, ya. Oke. Ya minimal nasihat harus ada, ajakan, gitu ya. Ya. Jadi ini bentuk ngantep, gitu. Ngantep atau dalam bahasa Indonesianya membiarkan. Ya. Segala sesuatu yang kita membiarkan kejahatan terjadi, ya, sampai kejahatan apalagi kemudian lancar dan sukses, maka kita adalah bagiannya dari kejahatan itu. Selama kita tidak melakukan pencegahan, nah ada catatan lain. Selama padahal kita mampu, ada kesempatan, ada kekuasaan, ada kemampuan untuk mencegahnya. Kalau tidak ada kemampuan, kalau tidak ada kesempatan, ya lain lagi masalahnya, gitu. Oke. Jadi sikap ngantep itu adalah kejahatan. Bagaimana dengan satu hadis nih, Kang Mufli, yang memerintahkan kalau kita melihat suatu kemungkaran, yang pertama kali harus dilakukan itu adalah meluruskan dengan tangan atau kekuasaan. Betul. Kemudian yang berikutnya katanya dengan lisan. Yang berikutnya lagi dengan hati, minimal tidak meridoi, dan itulah selemah-lemahnya iman. Betul. Nah, ini kalau ngantep ini kategorinya ke yang membiarkan tapi kita tidak ridho, atau cuek saja gitu, atau mana kaitannya dengan hadis tersebut? Betul. Hadis ini sangat populer di kalangan kaum muslimin. Saya bacakan, idza ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati bilisanihi, fa illam yastati biqalbihi. Fa huwa ad'aful iman. Kan gitu. Jadi kalau ada kejahatan, kemungkaran itu berlangsung, cegahlah dengan tanganmu. Artinya kan jangan dibiarkan. Itu. Tapi kalau kamu tidak mampu, cegahlah dengan lisanmu, kan gitu, ya, dengan ucapan, dengan kata-kata, dengan larangan dan sebagainya. Tapi juga kalau tidak mampu, ya sudah cukup dalam hati saja. Ada keberpihakan yang pernah kita bahas itu. Betul. Ada kebencian kita atas kejahatan itu, ada ketidaksetujuan. Nah, kalau yang tiga ini tidak dilakukan semuanya, padahal kita mampu, itu masuk kejahatan. Itu yang ngantep itu. Gitu. Jadi dengan tangan misalnya, padahal bisa, ya. Katakanlah ada orang berkelahi, ya, bahaya, mau saling bunuh atau mau sampai penganiayaan lah, dan kita misalnya mampu mencegahnya,
apalagi banyak orang, lalu kita ngantep. Nah, itu kejahatan. Tidak melakukan pencegahan. Dengan mulut sebetulnya kita mampu menasihati, mencegah, melarang, apalagi yang konfliknya itu di bawah usia kita misalnya. Lalu kita ngantep saja, itu juga kejahatan. Dan menghadapi kejahatan besar yang sistemik, ya, tingkat organisasi atau tingkat negara, misalnya korupsi bermiliar-miliar, atau pembunuhan yang kita tidak tahu, atau apalah, pembunuhan ulama, persekusi kepada umat Islam atau kepada siapa saja, dan kita tidak melakukannya karena tidak mencegahnya, tidak melarangnya karena memang kita tidak mampu. Ya sudah, ada full iman saja. Baik, ada yang menarik di masyarakat, satu adagium lah ya. Amaluna amalukum. Nah, amalmu amalmu, amal aku. Tetapi ini menjadi satu pembenaran untuk berlepas diri dari melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Betul. Ini bagaimana nih Kang Mufli? Itu yang salah itu ya. Sebenarnya amaluna amalukum itu ada proses dulu mestinya. Ada proses, dan itu dalam konteks beribadah masing-masing yang tidak usah saling mencampuri. Kan gitu ya. Ya sudahlah, itu amalukum, amaluna amalukum, amal kami, amal mereka, amal mereka. Itu gitu kan? pada nasihat tidak masuk, ajakan dakwah tidak masuk, atau kebaikan dakwah atau seruan kepada kebenaran kebaikan tidak didengar. Kan ya sudahlah, amaluna amalukum saja kan gitu. Artinya dakwah harus sudah disampaikan dulu. Disampaikan dulu, ada proses, betul. Amaluna amalukum, karena kan tidak ada paksaan dalam agama Islam. Betul. Jadi ulah kieu misalnya ya dengan teman dekat, ya tidak sholat, atau dia melakukan kejahatan, atau dia menganiaya istrinya, atau apalah jahat kepada keluarganya, atau menganiaya anaknya. Kita teman sebatnya dan kita ngobrol, ya terserah itu mah amaluna amalukum. Kan jadi salah. Banyak begitu. Iya betul. Jadi begitu. Konteks awalnya adalah di puncak ketidakberdayaan menasihati atau menyampaikan dakwah. Nah, kemudian muncul itu, kemudian diselewengkan menjadi sikap cuekisme. Cuekisme. Ketidakinginan mencampuri urusan orang lain, nggak bisa itu. Kalau ada kejahatan, kemungkaran di depan mata seorang muslim, bukan urusan orang lain, itu urusan kita. Selama kita tahu. Tapi persoalan kita mencegahnya memang sesuai kemampuan. Dan malah kalau sifatnya membahayakan diri, mendingan jangan, hindari saja. Gitu. Ini kan konteksnya kemampuan. Siap. Itu kejahatan ngantep ya. Dan jangan salah, Kang Rizky ya. Kejahatan itu berkembang, menguat, meraksasa, ya, menjadi menggurita, menjadi konspirasi. Itu awalnya dari ngantep. Orang yang tahu dan punya otoritas tapi ngantep. Gitu ya. Apalagi punya otoritas, termasuk rakyat, masyarakat juga kalau ngantep, semua kejahatan menjadi berkembang. Kan ada ungkapan kejahatan itu menjadi merajalela atau sedemikian banyak bukan karena orang-orang soleh. Nah, bukan karena banyaknya kejahatan itu atau bukan kejahatannya kuat, tapi karena diamnya orang-orang soleh, diamnya orang-orang baik, diamnya orang-orang mampu yang seharusnya mencegah. Tapi kembali lagi ya kepada kemampuan. Tapi sebetulnya ya kemampuan tidak mampu itu ada proses ya. Apakah betul-betul karena cuek atau memang sudah maksimal, akhirnya tidak mampu, kan beda itu urusannya. Mungkin menurut saya yang kurang dan lemah itu pada ngantap dulu kebanyakan. Diantep wae. Dan mungkin bisa jadi salah satu faktornya ketakutan juga nih Kang. Ketika itu berhadapan dengan satu kekuatan rezim, misalkan penguasa. Kebanyakan ngantep itu bisa jadi karena takut juga. Gimana nih Kang? Jangankan rezim penguasa lah, sama atasan aja banyak yang takut. Bos gitu ya? Bos, atasan, direktur, direksi, atau di kampus, di kantor, di mana-mana. Itu kebanyakan pada atasan tuh takut, akhirnya ngantep. Ini ujian berat buat orang-orang beriman. Karena memang ganjarannya juga luar biasa ya. Dikatakan katanya bahwa syahidu syuhada itu kan Hamzah. Dan orang yang berkata lantang di depan penguasa, kemudian penguasa tersebut membunuhnya. Nah itu. Resikonya kan nyawa sebetulnya. Kalau mengkritik, meluruskan penguasa itu resikonya memang lebih besar ketimbang mengkritik orang biasa gitu. Nah, itu betul. Kan sampaikanlah kebenaran. Jihad yang utama itu menyampaikan kebenaran kepada penguasa. Wah, itu kan berat sekali resikonya. Kan siap. Gitu. Nah, itu. Tapi semakin banyak orang yang mau melakukan keberanian, mengatakan itu, mengekspresikan idealisme, ya, keberanian dan dakwahnya, kejahatan akan berkurang. Bayangkan ngantep saja sudah dosa, sudah salah, sudah mendukung kejahatan dan bentuk kejahatan. Apalagi
ikut campur, apalagi menyetujuinya, kan bahaya. Itu bahayanya ngantep. Ada satu hadis yang ini pernah saya baca, katanya duduk-duduk saja berforum ria, Nah, gitu ya. Walaupun nggak ikut minum bir misalkan, tapi kita ada satu meja dengan dia, dengan mereka yang minum-minum, kita jadi ikut dosa juga ikut katanya juga. Kalau kita ngantep. Tapi kalau duduknya di situ sambil ngobrol mengingatkan ya dengan bahasa akrab, bahasa pergaulan yang enak, tidak terkena itu. Ngantap itu memang bahaya karena dia bahasa akademiknya permisivisme. Sikap permisif, membiarkan orang lain berbuat kesalahan padahal dia mampu. Misalnya begini contoh kecil lah. Di kendaraan umum atau di tempat publik, di tempat umum ada orang pacaran, bermesraan di muka umum. Bahkan perempuan pakai jilbab sekarang, pakai kerudung, ya. Itu bermesraan padahal jelas itu belum nikah, masih kelihatan sangat muda. Oleh orang yang lewat, oleh orang di sampingnya diantep, itu jangan salah, itu ikut dosa tanpa terasa secara fikih. Ayah nu mojok diruyuk misalnya, Kang Mufli gitu ya. Bawa motor, kelihatan motor nama ayah Jerman kemana ya? Tidak tahu mah nggak apa-apa. Tapi kelihatan ternyata lagi berduaan. Nah ini harusnya kan digebahkeun lah. Iya, digebahkeun lah. Dicegah semaksimal mungkin. Ya, termasuk yang kecil-kecil kayak tadi itu. Jadi kita harus berusaha melakukannya, dan kebiasaan melakukannya akan menimbulkan kekuatan gitu. Oke. Jadi itu bahayanya kejahatan di wilayah pertama, yaitu wilayah diam-diam pertama, yaitu ngantep. Yang kedua, ada lagi bentuk kejahatan diam-diam lain yang disebut dengan merep. Nah, merep di tukang gitu. Nah, merep itu di tukang. Jadi kejahatan merep di belakang gitu. Betul. Jadi memusuhi dari belakang. Mengepalkan tangan di belakang orang sebagai tanda membenci atau memusuhi. Itu kejahatan sir. Itu kejahatan sir. Jadi membenci orang lain dari belakang, di depannya kita baik-baik, ya. Kemudian seolah kita menyukainya, seolah tidak ada masalah, tapi di belakang dalam terminologi Islam itu disebutnya hasad atau dengki. Nah, itu dengki, hasad. Itu sikap munafik juga. Nifak ya. Salah satu cabang dari sikap nifak itu hasad atau dengki. Betul. Jadi kalau tidak suka, dalam Islam itu diajarkan ucapkan. Apa yang menjadi ketidaksukaan? Kalau tidak setuju, katakan. Kalau ada kritik, ungkapkan. Itu tradisi mental kejujuran dalam Islam. Tapi oleh masyarakat di mana-mana tidak disukai. Orang yang berkata apa adanya, yang terbuka, apalagi yang mengkritik. Padahal kritik itu, keterbukaan, mengoreksi kebenaran secara pribadi maupun sosial, tergantung konteksnya, itu sikap sangat positif, keterbukaan dan kejujuran, gitu ya. Nah, ini banyak dari kita itu punya tradisi merep, yaitu membenci dari belakang, kemudian apalagi sambil merencanakan kejahatan, melaksanakan penganiayaan misalnya, ya. Jadi itu kenapa disebut kejahatan? Karena dia merusak sifatnya, ya. Jadi hanya ngomong di belakang, hanya merep, ya. Kemudian kejahatan tetap berlangsung. Apalagi merepnya pada orang-orang pihak organisasi yang berbuat kebaikan, melakukan dakwah. Kita tidak suka perep misalnya yang ini, ya. Misalnya karena terganggu oleh agama, terganggu oleh dakwah, terganggu oleh kebenaran, dia membencinya, kemudian merep dari belakang. Nah, itu sikap permusuhan, kejahatan diam-diam. Jadi merep itu negatif, ya. Tapi kalau konteksnya merepnya positif kepada kejahatan, keburukan, dan dia tidak mampu, ada aful iman tadi, merep di tukang, itu mendingan lah. Ya, itu ini sebetulnya mungkin konteksnya lebih kepada personal ukhuwah sesama muslim. Nah, gitu. Di belakang merepan, di depan manis, gitu. Sama termasuk dengan kepada atasan, ya, kepada bos, kepada seseorang yang di atas lebih kita. Kalau kita hanya merep saja, ya, sambil tidak mampu melakukan apa-apa, apalagi membiarkan dan melestarikan kejahatan, ya itu menjadi kesalahan. Ya, itu bentuk kejahatan diam-diam. Gitu. Yang ketiga, nah ini juga sama, kejahatan diam-diam, yaitu ngicep. Ngicep ya. Ini orang non Sunda bingung apa itu ngicep. Berkedip, mengedipkan mata, ya, dalam konteks dia memerlingkan mata, memberikan kode kepada seseorang yang merendahkan atau melecehkan, merendahkan itu, atau merencanakan kejahatan. Misalnya gini, kita sudah bersekongkol beberapa orang, ya, untuk melakukan kejahatan atau permusuhan kepada seseorang.
Lalu dalam forum terbuka kita kucap-kucip. Nah, segala macam ya. Itu kejahatan. Lucu nah, gitulah. Iya. Itu kejahatan. Jadi itu sikap memusuhi tidak secara terang-terangan alias diam-diam. Iya. Nah, orang yang tahu dia dikicepan itu kan bisa tersinggung, ya, menyinggung perasaan orang gitu. Jadi lagi-lagi kepada yang tadi, katakan kalau tidak setuju, ungkapkan kalau ada kesalahan, kritik kalau ada yang harus diluruskan, kan begitu. Itu sikap seorang muslim. Makanya ngicep itu adalah bentuk kejahatan. Nah, mungkin kejahatan soal levelnya tergantung kasusnya. Ada yang level individu, level berteman, level organisasi. Kalau ngicepnya antar menteri kan negara urusannya. Ngeri ya, kebijakan yang keluar. Misalnya gini lah. Ada sekelompok masyarakat, dia protes kepada sebuah kebijakan pemerintah tentang katakanlah kewenangan atau aturan yang salah. Wah, dia serius, bahkan merasa agamanya terhinakan, lapor kepada Menko Polham misalnya, kepada menteri lah yang berwenang. Kemudian terjadi dialog. Ini dari kelompok masyarakat itu sungguh-sungguh serius, wah, dengan jiwa raganya mengekspresikan aspirasinya. Menterinya sampai jabatnya kalah kasih kicep, nah gitu kan. Jadi menyepelekan aspirasi masyarakat itu juga kejahatan. Selama yang disuarakannya adalah benar, kebenaran demi tegaknya hukum, tapi pemerintah atau penguasa atau pejabat yang bersangkutannya malah kucap-kicip di antar temannya dalam konteks antepkan, tunggu denge, biarin aja lah. Nah, padahal masyarakat banyak yang menderita misalnya. Atau katakanlah perlakuan hukum tidak adil, ya, protes kepada hakim atau kepada pejabat yang berwenang. Katakanlah mak maling singkong, maling senda jepit, maling ayam, hukumannya kejam berapa bulan penjara, lalu dilaporkan kepada pejabat yang berwenang, si pejabatnya malah kucap-kicip, menyepelekan dan tidak mendengarkan aspirasinya. Nah, itu bentuk ketiga dari kejahatan diam-diam yang disebut dengan ngicep. Nah, yang keempat adalah ngeteyep. Nah, ini menarik nih, ngeteyep itu apa coba Sunda? Diam-diam masuk, mengendap-endap. Mengendap-endap. Yeah. Ngeteyep gitu ya. Jadi kalau dalam tentara itu dalam perang di atas rumput dia ngeteyep gitu. Jadi gerakan merangkak pelan-pelan untuk melakukan kejahatan. Ini konteksnya kejahatan ya. Iya. Jadi ngeteyep itu sebenarnya perilaku binatang gitu ya. Kucing misalnya ya, dia mau mencuri ikan atau mencuri makanan dia ngeteyep. Wah, mengintai pelan-pelan. Cecak juga sama. Ketika akan menangkap serangga dia tuh gayanya ngeteyep. Ular sama. Ular juga sebelum dia menggigit seseorang itu dengan ngeteyep, ya, ngaleor bahasa Sunda malah gitu. Harimau tuh. Ketika akan mengejar mangsanya dia diam sekali, rapi, tiba-tiba dari belakang dia kena. Nah, ini proyeksinya dengan fenomena sosial seperti apa nih Kang Mufli? Ya, jadi perilaku ngeteyep ini. Jadi ngeteyep itu adalah sebetulnya perilaku binatang, ya. Tapi di sini kalau binatang itu kan mungkin konteksnya dia mencari mangsa, kalau ini melakukan kejahatan. Nah, mencari mangsa inilah konteksnya. Jadi ketika sekelompok orang atau masyarakat atau seseorang lah, tokoh atau siapa, dia melakukan ngeteyep, ya, merangkak diam-diam untuk melakukan kejahatan. Misalnya mau korupsi, ya, dia awasi situasinya, kan gitu. Dia lihat kondisinya, lalu diajak ngobrol orang-orang yang bersangkutannya. Itu perilaku ngeteyep, itu merangkak gitu. Lalu misalnya kebijakan yang akan merugikan publik misalnya ya, di dalam pembuatannya, dalam prosesnya ada perdebatan, lalu beberapa orang yang memang ingin menggolkan ini dia ngeteyep ya ke orang-orang tertentu yang punya pengaruh untuk tetap memberlakukan undang-undang hukum itu. Operasi senyap lah ya. Operasi senyap, operasi fajar. Betul. Justru misalnya PKI sebelum melakukan pembunuhan para jenderal itu kan malamnya tuh ngeteyep dulu. Itu tuh contoh. Jadi mengatur strategi, menyiapkan lalu beroperasi malam-malam ya, di malam sunyi.
Oke. Atau bisakah juga dimaknai ngetayep ini ngelayet dalam bahasa yang lain? Diam-diam kelihatan nggak ada pergerakan, tahu-taunya eksekusi, tahu-taunya ngebebas, tahu-taunya di belakang proyeknya dihandle sendiri. Nah, itu sama tuh ngetayep. Itu kan ngetayep. Cuma nggak tahu ngelayet itu sama nggak ya dengan ngetayep? Mirip kan? Ngelayet kayak diam-diam. Nah, ngelayet itu diam-diam. Kayak diam-diam, tapi bergerak di belakang. Bergerak di belakang, nah, betul. Ngelayet si eta mah. Ngelayet itu ngaleor. Tidak setuju. Ngelayet, ngaleor gitu. Jadi ngelayet itu mungkin ada konteks juga tidak setuju gitu ya. Atau ya memang dia diam-diam dia bergerak gitu lah. Iya. Kayak gini lah. Seorang laki-laki nih dalam urusan cinta ya. Seorang laki-laki suka yang sama ditembak temannya gitu. Seorang laki-laki yang tampaknya dia tidak agresif, tidak terbuka. Padahal ngomongnya tertutup, jarang ngomong. Padahal dia gerilya di belakang. Nah, gerilya. Ngelayet ya. Eta itu. Tapi itu bukan kejahatan. Itu mungkin kejahatan cinta. Ngelayet. Siap. Itu ngetayap ya. Jadi dalam konteks negatif akan melakukan kejahatan, merangkak. Dan itu banyak. Dan saya kira hampir semua kejahatan itu di antara prosesnya itu dilakukan dengan cara ngetayap. Nggak ada terang-terangan langsung gitu ya. Jarang. Betul. Makanya ngetayap itu menjadi sebuah kejahatan diam-diam. Oke, siap. Itu. Yang kelima, jenis kejahatan diam-diam lain lagi dalam kitab ini disebut hasib. Oke, sebelum dibahas lebih jauh, berarti yang pertama itu adalah ngantep. Yang kedua merep. Bukan merep. Nah, suka ketukar nih orang Sunda dan gitu. Betul. Merep. Ya. Ngetayep, merep, ngicep, dan yang keempat ngetayep, dan yang kelima terakhir hasib. Nah, ini apa penjelasannya? Hasib ini kan asap artinya. Asap itu kan asap. Iya. Itu simbol dari kepulan pembakaran yang mengganggu pernapasan orang lain. Sampai orang lain tidak nyaman dan tidak betah. Hasib nududurukan sakit gitu kan gitu ya. Misalnya gini, di lingkungan tetangga, masyarakat berdekatan, ada orang membakar sampah banyak atau pohon atau sampah. Lalu asapnya kemana-mana, masuk ke rumah orang lain, masuk ke kamar, masuk ke dapur. Ini siapa yang bakar? Itu kan mengganggu orang. itu kan simbol kejahatan. Tapi kalau ngobdut enggak ya? Tergantung lingkungan kalau itu. Kalau dia merokok di depan perempuan yang banyak, lagi hamil, apalagi lagi hamil. Nah, itu kejahatan kecil. Di merokok di tempat umum, bukan umum, di angkot, di kendaraan umum yang banyak orang lain, dia cuek aja ngerokok. Ngeri itu, betul. Saya ngeri itu orang yang di angkot lagi pas sedak ngerokok gitu ya. Nah, itu kan. Dan ini sering saya nemuin perasaannya di mana? Waktu masih sering naik angkot. Saya perokok dari dulu tapi nggak pernah di angkot. Kita punya perasaan dan etika. Di bis kota banyak orang cuek pada ngerokok. Padahal di sampingnya ada perempuan, ada penumpang lain, ada anak-anak, ada ibu-ibu. Itu kejahatan ya. Jadi asap yang ditimbulkannya itu mengganggu orang lain. Tapi kalau merokok di antara sesama perokok, beda hal. Atau di perempuan-perempuan yang juga pada cuek, menerima lah sebagai hal yang biasa, ya tidak menjadi kejahatan. Baik. Jadi intinya adalah mengganggu. Oke, ini hanya simbol saja. Jadi kita tidak sedang membahas asap sebetulnya, tapi ini simbol dari sesuatu yang kita melakukan sesuatu diam-diam sendirian, orang lain. Tapi dampaknya mengganggu orang lain yang banyak, terganggu kenyamanannya, aktivitasnya oleh kegiatan yang kita lakukan. Misalnya kalau kita ambil contoh pesta di rumah. Merayakan pesta ulang tahun. Wah, musik rame, dodor, gonjreng, kemudian berisik sekali. Tetangga keganggu. Itu kejahatan. Hasib itu. Itu hasib. Itu perilaku hasib. Polusi suara. Betul, egois. Perilaku suara. Polusi suara. Iya, polusi suara. Betul. Atau misalnya Agustusan, perayaan dangdut. Tarling atau musik apa saja, tengah musik rock gitu. Misalnya ya, musik rock, pagelaran musik tengah malam dimulai jam 10 sampai jam 3 subuh. Yang orang lain jam 11, jam 12 sudah pada tidur, tapi itu panitia cuek. Musik terdengar kemana-mana, mengganggu orang tidur. Itu sebetulnya itu perilaku hasib kejahatan. Karena yakin ada orang lain yang terganggu, masyarakat lingkungan terganggu. Mengambil jalan umum, sama juga. Apapun yang sifatnya mengganggu orang lain, nah ya dia berperilaku cuek, itu perilaku hasib, bentuk kejahatan. Masya Allah. Nah itu biasanya terganggu tuh oleh keberlebih-lebihan dalam suara,
dalam speaker, dalam acara dan sebagainya. Ini harus betul-betul ditangani secara bijaksana. Ini haseup lah ya. Ini perilaku haseup. Banyak diantepkeun. Betul, gitu. Diantepkeun. Perilaku haseup itu banyak yang banyak yang ngantep. Ini sebetulnya bukan persoalan sepele Kang Rizky ya. Ini persoalan umat, persoalan masyarakat sehari-hari yang dalam tingkat besar adalah sebuah kejahatan, dalam tingkat kecil sebuah gangguan gitu. Yang sebetulnya harus ditangani gitu. Jadi ini sebetulnya perilaku kejahatan diam-diam, ya, kesalahan diam-diam, pelanggaran diam-diam yang kalau dibiarkan terus-menerus akan menjadi tradisi, menjadi kuat, menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi susah dicegah, susah diatasi gitu. Siap. Gitu ya. Jadi sudah 5 tuh. Sudah 5. Dan ini pemahaman ini mudah-mudahan memberikan pencerahan pada kita untuk mengenali bahwa ada kejahatan atau gangguan pelanggaran diam-diam yang kita lakukan dan itu bagian dari kehidupan manusia yang bagi pemerintah harus ditangani, bagi individu-individu atau siapa saja yang punya kebijakan, punya kekuasaan, punya kemampuan, punya fasilitas untuk dicegah sedikit-sedikit kalau bisa dari perilaku ngantep, merep, ngicep, ngeteyep hingga hasil. Luar biasa. Sudah 5 poin. 5 istilah. Sudah dibahas dari lengkap ini. Dari kitab Paradigma Hikmah 5 tentang kejahatan sir, kejahatan yang diam-diam. Yang pertama ngantep ya, kemudian merep, ngicep, ngeteyep, hasil. Masya Allah. Ini kan realitasnya. Realitas sehari-hari kita di masyarakat. Masya Allah. Dahsyat ini kita paradigma hikmah. Nah, hikmahnya mudah-mudahan kita bisa menyadari sebetulnya dalam diri kita termasuk umat muslim banyak yang melakukan ini. Ngantep itu sudah di tradisi kita sehari-hari, kebiasaan di mana-mana itu ngantep tuh. Ngantep teman, ngantep tetangga, ngantep masyarakat, ngantep negara. Melakukan kesalahan diarantep, tidak ada koreksi, nggak ada keberanian. Nah itu kan gitu. Menjadi masalah dan itu berbahaya sekali. Termasuk perilaku haseup nih. Ya haseup ini juga sama. Jadi perilaku kita mengganggu orang lain tanpa sadar gitu. Yang harus disadari dan dicegah dan dihindari. Dan yang mengoreksi biasanya siap-siap kena itu konsekuensi, resiko di musuhan kulobaan. Resiko menyampaikan kebenaran, resiko keberanian, resiko vokal. Jadi vokalis itu memang resiko. Baik, luar biasa. Terima kasih Kang Mufli, ini pembahasan yang dahsyat ini ya. Menarik, dan nantikan listeners pembahasan menarik dan unik lainnya masih mengupas tentang kitab Paradigma Hikmah 5 di Syagovan Wisdom. Terima kasih Kang Mufli. Sama-sama. Kita jumpa kembali di podcast selanjutnya dan terima kasih listeners yang tetap setia bersama Syagovan Wisdom di Karsa Kreasi Cemerlang. Saya Rizky Ramdhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.